Ada yang tanya begini, mengapa sering sekali orang benar di dunia itu kalah? Terus apa itu dakwatul madlum itu kan mustajabun. Orang didolimi berdoa kok sama Allah seolah-olah tidak dikabulkan. Kok yang jahat yang menang? Nah, kenapa kok bisa begitu? Jadi begini penjelasannya itu. Ada kalanya kita itu hanya melihat atau menyaksikan kejadian sepotong. Jadi tidak apa ya, secara keseluruhan. Misalnya begini, ini contoh ya. Ada orang suami istri, karirnya bagus, rumah tangganya bagus, apa ya, pasangan muda, anaknya baru satu, udah punya rumah, suami istri cantik dan cakep, keluarganya harmonis dan seterusnya. Tiba-tiba ada perampok, kemudian sekeluarga itu dibantai dan perampoknya nggak ketangkap. Waduh, kejam banget ya, di mana keadilan Tuhan? Nah, kita kan cuma melihatnya kan peristiwa itu perampokan dan pembunuhan. Nah, padahal begini, bisa jadi itu begini. Sejarahnya itu begini, si suami dan si istri itu orang tuanya atau salah satu di antaranya orang tuanya itu dulu misalnya pernah membunuh orang, pernah menjahati orang dan seterusnya, merampok harta orang, kemudian harta hasil rampokan itu untuk memelihara si anak itu, untuk membiayai sekolahnya, untuk membiayai dan lain-lain, sampai anak itu dewasa bekerja, punya istri, punya anak. Nah, si anak itu yang sudah dewasa punya istri itu kan tumbuh dibiayai dari kejahatan masa lalu bapaknya kan gitu. Nah, kemudian yang dulu dijahati itu kan berdoa, ya Allah berilah balasan. Nah, pembalasannya itu ke situ gitu loh. Bisa seperti itu, bisa gitu. Jadi jangan melihat apa ya, peristiwa itu dengan dengan kacamata yang sempit. Ada banyak kemungkinan. Yang kedua, misalnya begini, si orang itu, suami istri itu ingin mati syahid, ingin kedudukannya tinggi di surga, di akhirat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, yang penting itu suami istri dan anak masuk surga, syahid, tinggi surganya dan seterusnya gitu. Apapun caranya, kan itu tuh. Nah, Allah kan mengabulkan dengan dibunuh, dirampok, nah dia mati syahid, surganya tinggi. Makanya kan kalau doa-doa para wali itu yang diajarkan guru Sukumpul kan mesti kita minta panjang umur, minta sehat, minta banyak rezeki kan, selalu dengan kata bilutfin wa ngafiatin kan itu. Dengan kelembutan, dengan enggak jalan yang ekstrim terjal kan itu. Ya, masuk surga kan bisa dengan cara ekstrim. Nah, dibunuh, dirampok kemudian dibunuh itu kan matinya kan syahid masalahnya. Minta syahid tapi yang nggak usah dibunuh, minta mati syahid tapi yang nggak usah dibunuh. Bilutfin terus apa biasanya? Wa ngafiatin ya. Dengan lembut jalannya itu, ceritanya nggak terjal, nggak ekstrim kan gitu. Bisa begitu. Bisa juga kemudian orang tuanya berdoa supaya apa kuwi jenenge dibalas dan seterusnya, kok kayaknya Tuhan nggak kasih balasan ya. Kasih balasannya kan tadi sudah saya ceritakan ya, apa itu ada kalanya lama baru terjadi. Karena Nabi Musa itu dimintai umatnya untuk, wahai Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai Musa, Fir'aun udah keterlaluan ini, mintalah kepada Tuhan untuk membasmi Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta supaya Fir'aun dibasmi. Kemudian Allah menurunkan wahyu, baiklah permintaan Nabi Musa diijabahi, dituruti. Kemudian Nabi Musa bilang kepada umatnya, oke, udah berdoa dan Allah sudah berjanji untuk menumpas Fir'aun. Hari demi hari yang ditunggu, sehari dua hari kok Fir'aun malah makin jaya, seminggu dua minggu kok makin tambah jaya, sebulan dua bulan malah tambah hebat, tahun demi tahun lo kok malah lebih hebat lagi. Nah, itu umatnya Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Musa, gimana ini, mana janji Allah? Ya Allah berjanji sudah kepadaku. Nah, perkara pelaksanaannya kapan terserah Allah. Nah, ternyata kan setelah 40 tahun baru Fir'aun itu ditumpas oleh Allah sejak
sejak Nabi Musa itu menerima wahyu bahwa Allah berjanji untuk menumpas. Ya terserah Allah, kenapa kita ngatur-ngatur Allah? Ya Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah dong. Fa inna taqdi wa la yuqda kan gitu. Sungguh kau lah yang mengatur dan kau tidak bisa diatur, terserah Allah. Atau berikutnya lagi, nah, kembali ke topik tadi ya. Kok seolah-olah yang jahat itu kok menang, yang benar itu kok kalah. Yaitu memang bukti bahwa akhirat itu ada, kan itu. Karena keadilan yang sejati itu adanya di akhirat, bukan di dunia. Coba kita perhatikan, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kan sebenarnya itu Rasulullah menjelaskan, di luar 25 nabi dan rasul itu kan ada 124.000 nabi, kan itu. Lebih dari 5.000 diantaranya, lebih dari 5.000 nabi diantaranya itu dipilih Allah dari Bani Israel, kan itu. Orang Israel zaman dulu, Bani Israel itu membunuh nabi itu lebih dari 5.000 loh. 5.000 nabi dibunuh dan kayaknya nggak ada apa-apanya, kan gitu. Ya karena memang akhirat itu ada. Nah kalau sekarang misalnya kita didalimi orang, kita kok nggak ada peristiwa besar, orang itu nggak disambar beledak apa, lawang nabi dibunuh aja nggak. Itu seperti itu tak, lebih dari 5.000 nabi loh yang dibunuh oleh Bani Israel itu, kan itu. Nah karena memang akhirat itu ada, keadilan yang sejati itu di akhirat, yang tidak selesai di dunia pasti semua selesai di akhirat, kan itu. Kalau semua yang benar pasti selalu menang di dunia, yang salah yang jahat pasti kalah terus-menerus begitu, ya berarti nggak ada gunanya dong adanya akhirat, kan gitu. Bahkan itu kalau kita orang beriman tuh sebenarnya itu ya, seandainya di dunia itu ketidakadilan terus-menerus menang, ya, kejahatan terus-menerus menang, itu kita ya harus terima, karena memang yang kita harapkan kan keadilan di akhirat. Tapi bukan berarti kita tidak menganjurkan untuk berbuat adil, apa ya, untuk anak Allah sendiri. Allah ya'muru an ta'atil barakot bae loh, untuk melaksanakan amanah, untuk berbuat adil, untuk mengajak orang berbuat adil, untuk menyerukan kebenaran, keadilan. Ya harus kita memperjuangkan, tapi soal hasil itu Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi ya biasa aja, nggak usah kaget-kaget. Oh ini kok di dunia ini nggak adil ini. Ya biasa namanya di dunia. Di akhirat pasti semua adil. Jadi terlalu banyak yang kita tidak tahu ya terhadap rencana Allah. Jadi jangan buru-buru mengatakan, menyimpulkan begini dan begitu. Nanti bisa justru bisa merusak iman, baik diri sendiri maupun orang lain. Kebenaran pasti menang. Ya nanti dulu, pasti menangnya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kadang menang, dibuat menang, kadang dibuat kalah sama Allah. Tapi yang jelas di akhirat pasti menang, kan itu. Ribuan nabi itu kebanyakannya kalah. Nah, jangan salah gitu. Yang menang sedikit. Yang menang itu misalnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya kemudian Nabi Dawud, Nabi Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Musa, termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak yang kalah. Nabi Isa kalah, Nabi Yahya kalah. Ya biasa aja. Karena memang akhirat itu ada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu